Oke, shalom semuanya. Jumpa kembali dalam acara Grow in Christ ya, edisi minggu ketiga bulan November tanggal 22. Puji Tuhan, kita semua sangat-sangat merasa bersyukur karena ada wadah Grow in Christ di mana kita bisa bersama-sama secara online belajar, memuji, menyembah Tuhan, dan juga tentunya diskusi berbagai topik menarik dan berbagai pembelajaran yang disajikan oleh tim daripada IHK Ministry. Baik, kita tanpa berlama-lama, malam ini kita ada sebuah topik yang akan kita bahas, yaitu tentang kesembuhan ilahi. Ya, melanjutkan topik minggu lalu. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita akan memulai acara Grow in Christ kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami sungguh menikmati hadirat Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya kami mohon dengan kerendahan hati kami. Tuhan urapi dan berkati, pimpin juga acara Grow in Christ malam hari ini. Biarlah semuanya dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang memberkati, dan juga Tuhan tolong buat saudara-saudara dan teman-teman kami yang belum bergabung, yang mungkin sedang perjalanan pulang, Tuhan Yesus sertai mereka, supaya mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi juga hamba-hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Tuhan mengurapi WL, Tuhan mengurapi juga hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan, dan juga Pak Gembala yang juga akan memimpin acara diskusi kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Baik, saya serahkan kepada Butri. Silahkan Butri, yang lain kita mute, dan silahkan diambil alih. Terima kasih. Teman-teman, kita belajar menyanyikan pujian ini dengan baik. Mari kita sama-sama yang setia, sumber kekuatan, Kau Yesus bersama harapan jawaban. Jadi Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Melipusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Saya mukjizat-Mu alami sekarang ini. Masih ada untuk kami semua. Terima kasih. Kau guru baik. Yang setia, berkekuatan, Engkau Yesus bersama harapan Bapa. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Meliputku, bebaskanku, sembuhkan aku. Dan mukjizat-Mu alami
Kayamu melimpah di dalam hidupku, meliput tebusku, lepaskan anakku. Kayamu hidupku, alami dalam ini. Kamu hidupku, alami dalam ini. Dalam ini. Terima kasih, kembalikan kepada Pastor Fendi. Baik, terima kasih Ibu Tri yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Mari sama-sama kita akan mulai dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya boleh minta kesediaan dari Bapak Hendri Giovanni untuk pimpin dalam doa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kok Hendri Giovanni? Iya, baik. Terima Baik, kasih, silakan Pak. Kok Hendri. Ya, mari teman-teman semua sebelum kita mendengarkan firman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami dapat berkumpul bersama, mendengarkan Engkau, mendengarkan isi hatimu, belajar bersama-sama. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, urapilah kami, supaya kami dapat mengerti bahan pembelajaran hari ini, supaya kami simpan dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, urapilah yang membawakan firman pada malam hari ini, dan urapilah juga kami yang mendengarkan firman yang dibawakan pada hari ini. Hanya di dalam namamu Bapa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Pak Santo lanjut. Ya, shalom semuanya. Shalom. Suara shalom. saya jelas ya? Jelas sekali Pak. Oh iya, makasih Pak. Nah, teman-teman, mari kita kembali belajar firman Tuhan yang dimana minggu kemarin itu tentang kesembuhan ilahi versi pertama, dan saya lanjutkan kesembuhan ilahi versi kedua. Bisa di next. Teman-teman, kami lanjutkan, saya lanjutkan. Sakit penyakit bisa terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu natural cause atau alamiah. Penurunan fungsi organ tubuh karena usia yang semakin bertambah. Contoh, misalnya penurunan fungsi pendengaran, penglihatan, pengeroposan tulang, dan sebagainya. Teman-teman, semakin kita bertambah usia pasti mengalami penurunan. Nah, mungkin dengan menjaganya kita terlalu cepat terjadi penurunan dengan pola makanan yang sehat, sempurna, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, itu saja sih saran yang saya berikan. Nah, tentang penyakit bisa terjadi juga di poin yang kedua, yaitu yang kedua, kesalahan sendiri. Penyakit yang terjadi karena kesalahan sendiri yaitu akibat kesalahan sendirinya ini, contohnya misalnya kerusakan ginjal akibat gemar minum alkohol, diabetes akibat konsumsi gula berlebihan, pilek, demam akibat kehujanan, kolesterol tinggi akibat konsumsi
daging terlalu banyak. Nah, poin yang ketiga yaitu karena sakit penyakit disebabkan, next bisa di force majeure atau di luar kendali manusia. Penyakit ini terjadi bisa akibat manusia atau tidak, yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh umat manusia dan tidak ditemukan obat penyembuhnya atau antidot. Contohnya misalnya COVID-19 yang kita alami sekarang ini, semua kita alami, negara-negara pun manapun kita alami ya. Tidak ada obatnya, tapi ini hanya memberikan, yang ditemukan hanya meningkatkan imun untuk mencegah daripada COVID-19. Nah, contoh lainnya yaitu flu burung H5N1 atau influenza dan sebagainya. Sakit penyakit yang keempat yaitu karena terjadi disebabkan kecelakaan. Misalkan kecelakaan kendaraan bermotor, kecelakaan mesin, ataupun kecelakaan industrial yang berakibat sakit secara fisikal atau anatomis ataupun secara psikis, traumatis, dengan dampak yang cukup rumit dan memerlukan waktu lama untuk disembuhkan. Next. Penyakit yang kelima disebabkan karena supranatural cause, tidak alamiah. Penyakit ini tiba-tiba muncul, sebab dan tidak jelas, tidak bisa diagnosa secara klinis. Penyakit seperti ini biasa terjadi karena turunnya imunitas rohani terhadap serangan iblis yang dikirim oleh orang yang berniat jahat. Contohnya karena santet, flu, pelet, hipnotis, atau ilmu gendam, atau berkata atau berbuat yang tidak baik di tempat keramat, dan sebagainya. Seharusnya, menurut saya, orang Kristen yang percaya Tuhan, orang percaya, tidak mudah disantet. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tahu belajar di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 19 ayat 10, Tuhan Yesus memberikan, sesungguhnya kuasa, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Seharusnya demikian teman-teman, sahabat-sahabat Yata. Seharusnya orang Kristen memang tidak mudah disantet atau ditelu atau dipelet. Ya, karena firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat 10 ini bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena turunnya iman ke rohanian kita, imunitas rohaninya kita. Mungkin kita lalai membaca firman Tuhan, mungkin kita juga sudah jarang jarang ibadah, datang ke gereja, ataupun dan sebagainya. Di dalam Efesus 6 ayat 16, demikianlah firman Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Firman Tuhan jelas di dalam Efesus 6 ayat 16 demikian. Jadi untuk sebagai perisai iman, untuk mengatasinya sebagai ini, kita harus menggunakan perisai iman, senjata iman, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi lakukanlah untuk hal yang seperti ini, penyakit ini, kita terus membaca firman Tuhan. Nah, kalaupun terjadi
hal yang demikian yang kita kurang tanggap, ada pemimpin rohani kita, gembala sidang kita perlu sharing, atau kepada teman-teman, saudara-saudara kita seiman. Nah, kita lanjut kepada penyakit yang keenam, yaitu disebabkan karena ujian iman. Penyakit yang tiba-tiba muncul tanpa sebab medis yang jelas, tetapi diketahui penyebab kehadirannya terjadi seizin dan dalam kerangka rencana Allah untuk menguji iman dan meningkatkan kehidupan rohani seseorang. Contoh, sakit karena melanggar lazar atau janji iman yang sudah dibuat kepada Tuhan. Sakit penguji iman, seperti kasus yang dialami Ayub. Atau sakit akibat menghina Tuhan. Kasus yaitu Raja Herodes. Nah, contoh dalam ujian iman seperti Ayub, kita tahu apa yang terjadi di dalam Ayub. Bisa terjadi sakit. Padahal kita tahu sendiri Ayub itu tidak melanggar ketentuan apa yang ketentuan Tuhan. Tetapi iblis mencobainya dengan izin daripada Tuhan. Nah, contoh lainnya yaitu kasus Herodes, di mana di dalam Kisah Para Rasul, saya bacakan saja. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Mungkin saya sedikit jelaskan kenapa Herodes bisa mati, karena dia merasa berkuasa, merasa bahwa dirinya itu Allah ketika ia disanjung terhadap rakyatnya yaitu Tirus dan Sidon. Dari kuasanya ini dia berkuasa, menyatakan kesombongannya, membanggakan dirinya, menyatakan dirinya bahwa dia seakan-akan Allah. Nah, jadi ada ujian, tamparan daripada malaikat Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Jadi teman-teman, marilah kita jangan memegahkan diri untuk diri sendiri atau memegahkan diri manusia, tetapi muliakanlah nama Tuhan. Nah, next, prinsip kesembuhan ilahi. Prinsip kesembuhan ilahi mungkin ini yang ketiga ya. Mungkin yang pertama, hubungan antara medis dengan iman. Semua ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan termasuk medis ada anugerah Tuhan bagi manusia yang bisa dipergunakan untuk kebaikan kita. Iman dan medis tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Kesembuhan melalui perawatan medis tidak menurunkan derajat kemahakuasaan atau kemuliaan Allah. Tuhan berdaulat dalam semuanya. Iman dan hasil pengetahuan bisa dipakai Tuhan menyatakan kuasanya. Prinsip kesembuhan ilahi yang kedua, next. Tadi yang ketiga ya, maaf teman-teman. Kita lanjut aja, prinsip kesembuhan ilahi. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan secara ajaib atau ilahi. Karena sepenuhnya hak prerogatif Tuhan atas kehidupan orang percaya. Semuanya disesuaikan kepada kerangka rencananya, kepentingan kerajaannya, dan kehendaknya. Jadi, janganlah memaksa Tuhan untuk kita menyembuhkan, berdoa untuk menyembuhkan di atas kesembuhan kita,
ketika kita sakit. Tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, dan apa atas kehendaknya, itu haknya Tuhan, haknya prerogatif Tuhan. Prinsip yang kesembuhan ilahi yang ketiga yaitu efektif kesembuhan itu 100% di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun hamba Tuhan yang berhak mengklaim bahwa dia bisa menyembuhkan, baik sepenuhnya atau sampai tingkat presentasi kesembuhan tertentu. Jadi kita kembali lagi, kesembuhan ilahi itu 100% di tangan Tuhan. Kembali lagi, kita tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tetapi menurut berdasarkan kehendaknya Tuhan. Next. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih lagi teman-teman, ketika kita ada suatu penyakit, janganlah menyatakan bahwa saya ini merasa berdosa atau saya ini merasa kurang berkenan di hati Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita sudah belajar firman Tuhan, dekat kepada Tuhan, seperti halnya Ayub, kadang kita diuji keimanan kita. Nah, teman-teman, untuk itulah Tuhan memberikan ujian kepada diri kita, untuk membuktikan kemurnian iman kita, untuk supaya kita tahu dan kemuliaan atas kerajaan Allah. Next. Mari kita fokus kepada mengejar puji-pujian, pada kehormatan dan kemuliaan Tuhan yang berikan, sambil menggenggam dengan kuat pemahaman bahwa semua dalam kehidupan kita itu berada di dalam kendali kehendak Tuhan. Bukan hanya soal kesembuhan saja, jodoh, kelahiran, kematian, rezeki, berkat karunia Tuhan, dan sebagainya. Demikianlah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tutup dengan kesaksian saya sedikit, di mana ini bisa mencerminkan bahwa penyakit yang saya alami pada saat itu mungkin sekitar masa lalu sih, 2000, sekitar 17 tahun yang lalu. Ketika itu saya dari dinas luar kota, dari luar kota, dari Medan, dari Deli Serdang. Nah, kecelakaan ini terjadi karena diri sendiri saya, karena kesombongan saya ini. Ketika saya pulang pada saat itu dari Deli Serdang ke Jakarta, dan pada saat itu ada pertandingan 17 Agustus di tempat saya kerja, sepak bola. Nah, saya mengikutinya sebagai wakil dari pada masing-masing bagian. Dan ketika saya mengikuti pertandingan itu, disinilah ada kesombongan diri saya, memegahkan diri saya, dan mengatakan,
Nih, saya nih baru pulang dari Deli Serdang. Saya baru pulang dari Serdang. Nanti saya akan jebolkan ke gawang lawan. Saya merasa bersombong seperti itu. Dan ketika jalan dengan waktu pertandingan sampai pada untuk ke gawang, memang saya bawa bola itu ke gawang, dan pada saat itu ada tanah gundukan dan saya hajar bola, tendang bola. Ketika saya menendang bola ke gawang, kaki saya dihadang juga dengan sama teman, sama lawan. Tiba-tiba saya jatuh. Dan jatuh itu saya pikir saya cuma jatuh saja. Tetapi pas saya lihat ini, pas saya bangun kembali, saya kok nggak bisa bangun, jatuh lagi. Ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk kecelakaan ini, yaitu dengan jari kaki kanan saya semuanya yang tadinya hadap ke depan, ini jadi hadap ke kiri, ke samping. Makanya pas saya berdiri jatuh lagi. Dan inilah atas dasar kecelakaan karena kesombongan memegahkan diri saya. Dan selang begitu waktu saya berobat ke patah tulang sampai mungkin sekitar 2 bulan saya baru mulai kembali bekerja, tetapi dalam keadaan masih mungkin kaki masih di dalam kip ya, patah tulang. Kesembuhan yang udah agak membaik mungkin sekitar 6 bulan lah. Dan di situ inilah teman-teman yang menjadikan bahwa yang tadi kita bahas, bahwa penyakit yang saya alami ini adalah penyakit kecelakaan juga karena kesalahan sendiri, perbuatan sendiri, dan karena kesombongan saya itu. Tetapi saya bersyukur Tuhan masih memberikan kesembuhan bagi saya, sehingga sampai sekarang ini saya masih bisa sehat, masih bisa berolahraga. Terima kasih. Biarlah firman ini, sharing firman ini memberikan penguatan bagi kita semua, menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk di malam hari ini, di mana kami kembali berkumpul ya Tuhan, di dalam suatu kelompok Grow in Christ, di mana kami dipertemukan ya Tuhan, untuk kami terus belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang kami sharingkan ini Tuhan menjadi bagian kami agar kami lebih baik lagi dalam kehidupan rohani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar lagi kami akan sharingkan firman Tuhan, atau teman-teman ada memberikan kesaksian yang mengikuti Zoom meeting ini di dalam GAC ini. Kira Tuhan juga menguatkan kesaksian dari teman-teman, dan sharing firman Tuhan ini menjadi penguatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima Saya serahkan kasih kepada Kopendi. Pastor Santo yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan, sudah menjabarkan bahan ya yang tentang kesembuhan ilahi, bagian yang kedua ya. Kita melanjutkan bagian yang pertama kemarin minggu lalu, dan minggu ini dilanjutkan oleh
Pastor Santoro. Baik, saya akan buka bagi teman-teman yang terhubung secara live ya di Zoom, teman-teman bisa berpartisipasi, mau bertanya atau mau berbagi kesaksian pun boleh ya. Mungkin ada pengalaman dulu sakit, kemudian ditolong, disembuhkan Tuhan, mengalami anugerah ya, mengalami mujizat. Ya juga boleh bersaksi ya teman-teman ya, jadi jangan malu-malu, silahkan nanti bisa berbagi ya. Ataupun kalau teman-teman ada yang mau didoakan ya, mungkin ada yang sakit atau ada keluarganya yang perlu dukungan doa, bisa juga dituliskan di kolom chat ya. Mari kita sama-sama pada hari ini belajar untuk berbagi ya tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga boleh. Saya beralih ke yang jauh dulu ya. Ini ada peserta yang paling jauh, yaitu di Bali ini, Ibu Magda. Shalom Bu Magda, malam. Shalom, shalom. Selamat malam Bu Magda. Bu Magda bisa di-unmute. Ya, Bu Magda, mungkin ada kesaksian mungkin atau ada yang mau ditanyakan tentang kesembuhan ilahi atau Ibu pernah mengalami kesembuhan ilahi juga boleh disaksikan, silahkan. Bu Magda, mic-nya nggak kedengeran. Apa saya yang ini? Nah, Ya, sudah suaranya muncul. udah keluar. Silakan Bu Magda, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disaksikan? Iya Pak, sama bersaksi aja. Oke, silahkan Bu Magda, silahkan. Ada pengalaman nih. Saksiannya udah lama banget, bisa nggak Pak? Sebelum lahir baru. Ya nggak apa-apa, mungkin ada pengalaman yang untuk mempermuliakan nama Tuhan, silahkan. Gitu. Sejak kecil kan anak yatim piatu. Terus mungkin karena terlalu kerasnya hidup, saya pernah sakit katanya dokter malaria otak, tapi awalnya nggak bisa diobatin. Itu selama 6 bulan saya sakit gila Pak, sampai gila. Gila ya, itu makanya gila di luar normal dah, itu sampai mengalami gangguan syaraf lah ya intinya. Dipasung, sampai dipasung. Oke, baik. Terus habis itu yang saya heran tuh karena memang dari kecil tuh saya lebih sukanya di gereja karismatik. Oke. Protestan tuh kalau ke gereja tuh maksudnya ngantuk, nggak ngerti firman gitu. Tapi waktu ke gereja Betel gitu, kok nyambung sama hati aku gitu, sama jiwa aku. Baik. Selalu ditantang sama keluarga. Terus kamu tuh ngapain pergi di gereja yang tepuk-tepuk tangan? Kan dulu kan masih apa dulu gereja kayak gitu masih langka gitu. Terus habis itu ngapain kamu pergi gereja itu? Nggak ada gereja tepuk-tepuk tangan katanya gitu kan. Bisa aja mereka gitu ya gitu. Akhirnya karena ditantang kayak gitu, akhirnya aku kan dikirim ke kampung biar aku nggak bisa pergi di gereja itu gitu. Terus itu dah makanya akhirnya gila gitu sampai dipasung. Tapi waktu gila tuh mungkin alam rohnya saya kan, maksudnya pikiran saya itu kan udah nggak normal. Terus kan waktu dipasung tuh yang aku lihat tuh tentang Tuhan semua. Oke. Padahal bukan mimpi, bukan itu. Itu usia berapa ya Bu Magda, sorry? Itu mungkin kayaknya usia 21 tahun. Karena sekarang 22 tahunan ya. Lupa saya, Pak. Mungkin 19 masih remaja. Baik. Itu tentang Tuhan semua gitu, sampai dalam imajinasinya saya tuh sampai aku nekat tuh lepas pasungnya kan diikat pakai apa tuh, pakai kawat yang dipakai ikat di pagar tuh, kayak kawat yang ada durinya tuh. Oke. Singkat ceritanya Ibu bisa
sembuh itu bagaimana, Bu? Mungkin maksudnya biar, karena ceritanya kan mungkin panjang ya, dipersingkatnya mungkin apa sih yang Ibu temukan sewaktu Ibu belum lahir baru tapi mungkin mengalami perjumpaan dengan Tuhan kan gitu ya. Mungkin Oh iya ya. apa sih yang Ibu alamin gitu dan merasanya apa gitu. Setelah sembuh kan maksudnya gini, walaupun waktu aku mikir-mikir setelah aku sembuh gitu, karena kan waktu itu udah pas sembuh, aku malu gitu kan Pak, malu dulu aku waktu Sadar ya. sampai telanjang kayak gitu, terus habis itu Oke. kan diganggu sama orang, gila, sebut dah sama namaku, akhirnya aku berangkat ke Malaysia waktu itu. Oke. Yang saya heran tuh, kan dulunya tuh periksa kesehatan, diperiksa darah, air kencing, drongseng, katanya dokter nggak ada penyakit. Baik. Itunya yang aku lihat tuh. Sampai aku tuh lolos sampai di Malaysia Pak. Habis itu sampai di Malaysia Tuhan juga tolong gitu. Baik. Dikasih bos yang baik. Maksudnya kok mengalami kebaikan Tuhan lah ya. Hubungan orang yang nggak ada hubungan darah sama aku bisa sayang sama aku gitu. Baik. Udah yang aku lihat kebaikan Tuhan gitu dengan berjalannya waktu, dengan perjalanan hidup memang yang menyakitkan karena dari kecil tuh kerja ikut orang, tapi selalu Tuhan tuh kasih orang-orang yang maksudnya yang tepat, walaupun bukan orang-orang yang seiman sampai aku udah tahu yang namanya pacaran, pulang dari Malaysia tuh tahu yang namanya pacaran, habis itu jatuh kan dengan, kalau dulu ya masih malu-malu ungkap tentang pribadi saya gitu. Jadi intinya pas waktu Ibu sempat mengalami gangguan itu di Pasung, jadi mengalami perjumpaan pribadi ya Bu ya sama Tuhan Yesus sampai sembuh gitu ya, sampai normal ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin Ibu sadar itu kan berarti kan mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya gitu ya. Nggak ada yang doain atau apa gitu Bu? Ada yang doain kah? Atau ada yang ingin kah? Ngurusin? Setelah itu nggak ada lagi Pak. Jadi setelah Ibu sadar, setelah Ibu sembuh, Ibu cari Tuhan gitu ya, Ibu ke gereja, Ibu ibadah gitu ya. Tapi itu udah di luar kan sebelum saya gila tuh memang cinta mula-mulanya saya sama Tuhan. Oh gitu. Saya gila karena kan dilarang sama keluarga. Ini karena dibatasin sama keluarga, dipisahkan, dikirim ke kampung, jadi Ibu nggak bisa kemana-mana gitu ya, isiannya gitu ya. Ini katanya, ini dia ikut gereja setan gitu dulu. Baik. Iya, berarti saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi Ibu Magda gitu ya. Jadi di dalam pencarian Ibu, dalam apa ya istilahnya kerinduan Ibu mencari Tuhan, Tuhan pada saat Ibu mengalami gangguan lah ya, mungkin gangguan secara fisik atau apa nanti mungkin dijelasin juga mungkin nama Pak Ageng gitu ya. Jadi ketika mengalami gangguan di dalam syaraf mungkin Ibu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan Yesus bisa sembuhkan Ibu sampai Ibu sembuh, Ibu normal kembali, sampai Ibu bisa kerja, Ibu bisa kembali beraktivitas, kembali ke society itu, ke masyarakat gitu ya, sampai kayak sekarang. Itu kan anugerah Tuhan ya Bu ya. Jadi tadi Ibu juga cerita, oh iya saya dipertemukan dengan bos-bos, dengan orang-orang yang bahkan tidak seiman, bisa Tuhan kirimkan gitu untuk tolong Ibu. Itu kan menurut saya kan Tuhan turut bekerja ya di dalam kehidupan Ibu ya, untuk mendatangkan kebaikan tentunya gitu ya. Baik. Terima kasih Bu Magda buat sedikit kesaksian hidupnya. Mungkin sangat menarik ya, panjang, cuman karena waktu terbatas. Terima kasih Bu Magda. Nanti mungkin kesaksiannya bisa di taping ya nanti ya. Perlu ditulisin mungkin ya sebelum di taping, ditulisin juga. Kayak tadi Bu Magda kan ada miss-nya ya, maksudnya sejak kapan mengalami itu, kemudian berapa tahun, tahun berapa Ibu ke Malaysia dan lain sebagainya. Nanti next time bisa ditulisin, nanti bisa dijapri ya Bu ya, biar kita bisa buat rekamannya juga untuk kesaksian buat nama Tuhan. Oke Bu Magda, terima kasih malam ini.
Kita doakan dulu Pastor Fendi ya. Oke, silakan. Ibu Mada, kita doakan Paulus, dulu. boleh doakan Ibu Mada Bu Mada. angkat tangannya begini, tutup mata, saya doa buat Bu Mada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku berkata kepadamu, engkau menjadi Mada ciptaan yang baru. Biji mata Tuhan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan melimpah atasmu. Dalam nama Yesus, kamu sehat tubuh, jiwa, dan rohmu. Dan mulai hari ini, kamu menjadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Nantinya akan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan seperti apa yang kamu alami di masa lalu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Gitu kan. Terima kasih Pak Gem sudah mendoakan Bu Magda. Ya, sehat-sehat terus Bu Magda dan terus jadi saluran berkat buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, saya beralih dulu nih ya ke ada Tante Luciana Hartono. Shalom, Tante. Bisa sambung kah? Tante Luciana. Shalom. Siap-siap ada Bu Stella ya. Stella. Tante Lucy sepertinya belum bisa bergabung. Oke, saya beralih dulu dengan Ci Stella. Mungkin Ci Stella, shalom. Selamat malam Ci Stella. Ci Stella, di unmute. Ci Stella bisa bergabung, shalom. Iya bisa bergabung, shalom. Oke, shalom. Ini Shalom berisik, Ci udah saya Stella. matiin suaranya, iya. Gak apa-apa Ci Stella. Oke, ada yang mau disaksikan mungkin tentang hari ini kita bicara tentang kesembuhan ilahi. Mungkin juga ada progres tentang Papa bisa diupdate juga, nggak apa-apa, nanti bisa didoain. Apa ya? Buat hari ini sih nggak ada ya, soalnya belum ada yang sembuh ya. Oke, gimana Papa saya Papa? masih kayak gitu, Kesembuhan ya. apa? Maksudnya progresnya gimana? Ada perkembangan lebih baik kah? Belum, kita lagi cari dokter otak, dokter saraf lain ya yang lebih oke. Yang kemarin tuh kayaknya nggak ada kasih obat buat saraf otaknya, kemarin cuma kasih obat itu apa angkung ya. Oh, ya, buat pendarahan ya mungkin ya itu ya. Iya, soalnya nggak ada respon apa ya. Masih sarafnya masih kayak gitu, belum bisa makan aja belum bisa, harus pakai selang sonde. Masih terbatas ya. Baik. Kita tetap akan dukung doa Ci untuk papanya Ci Stella ya, untuk kesembuhan papanya supaya anugerah Tuhan juga melingkupi ya. Apalagi Ci Stella punya cerita papanya juga melayani Tuhan ya, tentunya kita sangat-sangat berharap dan berdoa supaya anugerah Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada Papa Ci Stella untuk kembali melayani Tuhan tentunya. Amin, Pastor. Iya. Ya. Oke, terima kasih Ci Stella, tetap keep up to date ya. Nanti Papa, nanti kita doain juga pada akhir acara, nanti kita doain papanya Ci Stella ya. Iya, makasih ya. Oke, terima kasih Ci Stella buat update-nya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya beralih kepada Ibu Iva nih. Ibu Iva dulu. Silakan Bu Iva, ada yang mau disaksikan mungkin. Wah, ini kalau kesaksian mah banyak nih Bu Iva. Ci Iva, shalom, selamat malam, bisa di-unmute Ci, ya, tik, di-unmute set. Nah, itu ada Tante Lucia. Habis ini shalom, Tante Lucia, teman-teman semuanya. Shalom, Ci. Silakan, ada yang mau diceritakan, ada yang mau diupdate kah? Puji syukur sih kepada Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Update-nya ya, puji Tuhan, anak saya Evelyn semakin hari semakin membaik. Amin. Jadi itu juga emang iman kita juga, iman saya terutama. Amin. Puji Tuhan semuanya semakin baik, anaknya juga semakin ya seperti yang dilihat semakin sendiri. Aktif. Iya, di sekolah minggu juga sudah semakin aktif dia. Aktif ya, memang sudah aktif. Biasanya lemes, sekarang udah aktif katanya Ci Jenny bilang, katanya waduh kok katanya Evelyn wah biasa katanya. Aku bilang iya, memang dulu ya lebih bawel daripada ini katanya. Tapi dulu kayaknya diem katanya. Ya dulu aku bilang dia sakit. Itu kesaksian dari guru sekolah minggu ya. Sekarang sih puji Tuhan sudah sangat baik. Amin. Saya percaya juga semakin hari semakin baik, semakin normal, sempurna, pulih sempurna itulah. Amin. Itu adalah salah satu iman kita sekeluarga, termasuk juga iman anaknya sendiri. Anaknya sendiri imannya
itu lebih besar. Besar, mengalahkan mamanya sendiri. Wah, luar biasa. Dede itu nggak sakit gitu. Ngapain didoain sembuh, kan udah sembuh gitu ya kan. Tetap semuanya kita tetap doa sembuh sampai selama-lamanya, masih sampai tua gitu loh, sampai pokoknya ada mujizat Tuhan itu kita rasakan semuanya, dan terlebih-lebih ya dalam keluarga juga dipulihkan. Saya sebenarnya rindu juga untuk ada kerinduan juga untuk neneknya yang dari papanya. Mamanya itu, si Pak Chandra ya berarti ya, mamanya Om Chandra ya berarti ya. Mamanya Johan. Oh. Ya. Mamanya papanya Evelyn, ya itu ada kerinduan juga supaya dia juga Oma Mary ya berarti ya, Oma. Iya, cuman dia juga ada keinginan juga sampai dia punya nazar sebetulnya dia. Mudah-mudahan itu nazarnya juga nyata gitu. Soalnya dia nazarnya begini, pokoknya kalau Evelyn sembuh, saya akan beribadah gitu. Dan saya akan berani di tengah Tuhan itu doanya. Untuk buat kesaksian di gereja gitu. Siap. Kita juga akan berdoa ya supaya omanya juga menyaksikan ya kemuliaan Tuhan. Amin. Itu adalah salah satu juga kerinduan kita. Apalagi kan kalau misalnya anak-anak udah sembuh itu kan mereka juga semua pasti senang gitu ya. Pokoknya ya itulah, itu salah satu kerinduan saya yang lainnya. Teman yang lainnya ya saya rasa sekarang itu kasih Tuhan itu lebih dari cukup. Itu aja. Amin. Terima kasih kesaksiannya Civa. Minggu lalu sudah dengar kesaksian papanya Civa sudah ke gereja. Nah, berarti nextnya omanya Evelyn ya. Kita akan menunggu dan akan sama-sama menyaksikan nih teman-teman. Ya, ini semua teman-teman yang ada di Zoom akan menjadi saksi ya kalau Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan selama-lamanya dia masih melakukan dan mengerjakan mujizat karena dia sang sumber mujizat. Maka kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, dan kita juga percaya satu orang diselamatkan maka seisi keluarganya juga diselamatkan. Ya, saya berdoa supaya Oma ya dan juga keluarga besar daripada almarhum Ko Johan ya semua juga nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik. Terima kasih Civa. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan mujizat itu nyata di tengah-tengah keluargamu. Amin. Oke, saya beralih dulu nih ke Tante Luciana. Apakah Tante Luciana sudah siap? Tadi soalnya sudah ngintip-ngintip. Tante Lucy, Shalom. Selamat malam, Tante. Shalom, Pastor Penny. Wah, iya. Shalom. Siap. Shalom, Pastor. Shalom juga, Tante. Gimana kabarnya sekarang? Apakah aman dari gempa? Sehat? Aman. Sini aman. Iya. Semuanya sehat. Orang-orangnya juga aman. Wah, itu yang penting kan sehat dan aman. Gitu. Iya. Bisa ibadah, bisa sukacita. Sempat sakit, tapi sakit itu nggak tahu kenapa, karena Tuhan kali sudah bekerja ya. Jadi aku tuh sakit kayak batuk, pilek, flu gitu, tapi nggak ngerasain badan sakit-sakit, tetap ke gereja. Wah, itu berarti menggenapi firman, Tante. Hati yang gembira dan bersukacita itu obat yang manjur. Nggak perlu ke dokter, ke gereja cari Tuhan, dapatkan kekuatan. Amin. Nah iya, makanya kan aku pergi dari Citra. Kan aku nunggu sudah kan 5 tahun, kurang lama kayak mana ya. Dari pertama si Marsyanda lahir, terus kedua Marsya lahir, aku kan yang bawa ke depan sama Pak Gembala, Pak Paulus kan, untuk apa? Untuk di apa sih waktu itu ya? Penyerahan anak. Penyerahan anak kan aku terus kan yang bawa kan. Nah dari situ aku udah kurang lama kayak mana. Aku sabarnya tuh udah bertahun-tahun. Sampai kan
neken ke dalam badanku, rasanya kayaknya tertekan gitu. Rasanya sakit-sakit. Aku lama-lama kok temen aja di sini bilang, katanya kamu pergi dari sini tuh udah 5 tahun loh, Lus, katanya. Dia bilang, masa? Aku bilang, ih lama sekali ya. Iya, katanya 5 tahun kamu nggak pernah ibadah ya. Intinya Ya, berarti ibadah yang bisa disaksikan buat teman-teman Zoom nih apa nih Tante? Berarti ketika Tante kembali kepada Tuhan dan beribadah sama Tuhan, kira-kira yang Tante mau saksikan apa nih? Wah, kalau yang masa lalu nggak usah diceritain lah. Kira-kira apa yang Tante rasain sih selama 2-3 minggu Tante di Cikarang beribadah, cari Tuhan, ketemu sama Tuhan, apa yang Tante rasain? Nah, itu aja yang perlu diceritain. Yang aku rasain sekarang itu badanku tuh lebih fresh. Lebih fresh, lebih seger. Terus aku kerja sendiri itu, aku juga bawa anjing 18 ekor ke sini. Aku juga ngerjain sendiri itu sama beresin rumah-rumah ini. Aku nggak pernah ngerasa badanku capek atau apa gitu. Aku seger aja gitu. Belum berarti kalau aku pergi ke pasar. Seperti diberikan kekuatan ekstra gitu ya Tante ya. Iya, amin, banget. Puji Tuhan. Jadi aku ngerasain benar-benar kayaknya super power gitu loh. Wah, super power ya. Puji Tuhan. Aku berasa ini kan emang kan waktu itu kan Pastor Pendi bilang kan nggak bisa mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa tanpa kekuatan dari Tuhan. Ya kan itu yang selalu aku inget. Terus sama Pak Paulus juga bilang sabar, harus sabar, ususnya biar panjang katanya gitu. Waduh. Itu aku juga inget sampai sekarang. Jadi aku sabarnya udah puluhan tahun kan. Jadi aku sekarang ngerasain kayak merdeka gitu. Aku ketemu Tuhan tuh, wah luar biasa. Aku sekarang udah aktif lagi. Untuk persiapan Natal. Kita doakan Tante tetap sehat. Jangan lupa cari Tuhan Tante. Seperti yang Tante menyaksikan sendiri, ketika Tante mencari Tuhan, ketika Tante beribadah sama Tuhan, ketika Tante dekat sama Tuhan, koneksinya isinya seperti handphone ya, ada sinyal. Iya, menyala-nyala. Ya, segala hal yang Tante hadapin ya sama sebenarnya. Masih ada problem nggak? Ada masalah nggak? Ada. Masih ada ngurusin anjing nggak? Ada kerjaan nggak? Ada. Tapi seperti ada tadi yang Tante saksikan kepada teman-teman yang online atau menyaksikan, ada kekuatan Tuhan gitu ya yang menopang setiap kita ya. Itu firman-Nya juga digenapin bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita ya. Jadi ketika kita dekat sama Tuhan ya seperti tadi yang Tante saksikan gitu ya, walaupun dia terkena sakit, ada flu, ada batuk, tapi rasanya badannya jauh lebih enteng gitu ya karena ada sukacitanya Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau tetap sehat ya, kalau mau tetap kuat menghadapi menghadapi kehidupan ya sama seperti Tante Lucy ya, harus apa Tante kuncinya harus ibadah ya Tante ya. Ibadah, kita harus cari Tuhan gitu ya. Selalu kita bekerja pun aku selalu puji-pujian. Waduh, ya teman-teman ya. Pujian lagu-lagu itu nggak pernah putus. Baik. Jadi kita intinya Tante beda nih. Bisa nih nanti ya, bisa jadi sharing ya. Nanti bisa sharing lagi nih. Sekarang aku seneng banget, Fendi. Aduh, puji Tuhan. Gembira banget. Aku walaupun aku sini sendiri, tapi kayaknya kayak merdeka banget gitu. Oke, siap. Kayak yang plong gitu. Yang penting kalau pesan dari saya sih, yang penting kalau sudah diberkatin jangan lupa sama Tuhan. Udah itu aja. Iya. Itu ya. Kalau kita susah, kita ingat Tuhan. Tapi kalau kita senang, kadang-kadang kita suka lupa sama Tuhan. Iya, jangan lupa. Aku justru lagi menyala-nyala nih sama Tuhan, lagi cinta. Puji Tuhan. Oke Tante, saya juga lihat Tante lagi mau persiapan Natal. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai Tante Lucia. Kita juga nanti akan berdoa untuk anaknya, mantunya juga. Nah itu juga dia yang aku kekurangan aku. Tuhan ya. Itu yang masih pergumulan itu. Ya kita doakan sama-sama Tante ya. Amin. Kita doakan sama-sama, pasti Tuhan juga dengar dan amin. Kalau Tante aja diubahkan Tuhan, pasti gak ada yang mustahil buat anak-anak Tante. Ya amin. Siap. Terima kasih Tante buat kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati. Amin.
Ya, Yang oke. pokoknya Tuhan Yesus selalu baik. Amin, amin. Tuhan Yesus Ya. baik teman-teman ya, yang teman-teman Tuhan Yesus bisa baik. sama-sama juga ikut. Tuhan Yesus hebat. Baik, baik. Oke, terima kasih Tante Luciana dari Cikarang. Sama-sama, Terima kasih. Pastor Fendi. Oke, baik. Salam Saya akan semuanya. beralih ke siapa nih? Ada Pak Hendri Giovanni. Ya, silakan Pak Hendri Giovanni nih bisa di unmute. Gembala kemana nih? Bu Gembala hilang kayaknya. Pak Hendri, Ko Hendri. Bisa di unmute. Shalom. Ko Hendri Giovanni masih ada tah? Halo, shalom. Oh, shalom, shalom, Ko Hendri Giovanni. Maaf, shalom, shalom. Ya, Ko Hendri Kedengeran nggak, Giovanni. Koven? Siap, sudah dengar dengan baik. Ada yang mau disaksikan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan? Silakan. Saya sekarang lebih banyak mau mendengar, Koven. Oh iya, siap. Banyak mendengar, banyak belajar itu biasanya. Iya, betul. Tapi saya juga mau ngomong kebaikan Tuhan. Baik. Salah satunya tentang 2 minggu yang lalu sakit ya, semua dari sayanya, semua keluarga sakit. Jadi batuk, pilek, meriang kayak seperti apa ya, COVID varian baru mungkin. Karena memang sakit tenggorokan juga, cuman bedanya makan ada rasa aja. Tapi sekarang sudah disembuhin semuanya. Tapi yang hebatnya itu anak saya yang kecil itu loh, enggak kena loh. Walaupun kita satu keluarga kena, tapi yang kecil itu ya mungkin dijaga ya, karena masih kecil jadi dijaga Tuhan benar-benar. Dan tentang pergumulan, tentu setiap orang pasti punya pergumulan ya. Kan Koven tahulah saya bagaimana. Ya. Pastilah setiap orang pasti punya pergumulannya masing-masing. Ya. Tapi saya banyak belajar dari pergumulan saya. Ya. Jadi saya makin mengerti. Justru benar yang difirmankan Tuhan bahwa di setiap kelemahan, justru di setiap kelemahan kita itu kuasa Tuhan bekerja. Justru kalau kita merasa kita bisa, kita akan semakin sombong ya. Jadi artinya ginilah, saya semakin saya ada pergumulan, saya jalani dan saya bersara sama Tuhan, akhirnya ya semakin tahu bahwa Tuhan itu benar-benar nolong kita loh. Tuhan itu benar-benar menyertai kita loh. Jadi Tuhan, walaupun bagaimanapun pergumulan itu terlalu besar atau terlalu berat, tapi Tuhan itu punya caranya sendiri buat nolong kita. Amin. Wow, ya kan setiap manusia pasti punya kesalahan lah. Nah, kesalahannya dibuat sendiri atau apa, tapi kebanyakan dibuat sendiri lah untuk saya, untuk pribadi saya. Tapi saya bersyukur, saya juga dapat dari pergumulan itu saya akhirnya semakin mengetahui, semakin mengerti seperti firman yang dalam saya berdoa itu, saya ada sesuatu kayak bilang bahwa sangkal dirimu, pikul salib, dan ikutlah aku. Artinya sangkal diri itu, jadi kemarin saya itu artinya tidak mengakui kesalahan saya. Orang yang tidak menyangkal dirinya, artinya mereka itu sombong, lawannya lo termasuk sombong. Jadi saya baru sadar, oh ternyata selama ini saya sombong. Karena saya selalu mencari pembelaan diri saya dari kesalahan saya. Jadi saya sombong, maka orang yang seperti itu tidak bisa dirubah sama Tuhan. Akhirnya saya mengerti, sekarang saya mau banyak mendengar, karena kan banyak orang biasanya kalau bergumul, kalau dinasihatin itu paling males, Kopen. Pasti dah. Mereka soalnya mau didengarkan, bukan karena mereka kan punya banyak masalah. Mereka maksudnya kalau lagi cerita tuh mau dirinya didengarkan, bukannya itu dinasihatin terus. Jadi ya itulah, seperti itulah. Akhirnya Tuhan tegur saya, kamu aja mau didengarkan gitu loh. Jadi kamu harus banyak mendengarkan. Jadi itu. Terima kasih semuanya. Siap. Terutama teman-teman IHK yang luar biasa semua yang mendukung saya. Sama. Waduh, luar biasa. Saya terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati ya. Terutama berada di tempat ini, terima kasih banyak. Pak Gembala, semua, Koven, terutama terima kasih, Putri dan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ko Hendri. Ya, itu seperti doanya Ayub ya.
ketika dia mengalami ujian dan pergumulan itu memang kadang orang-orang sekelilingnya juga kan ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti ya. Yang lebih tahu itu kan sebenarnya yang tahu persis adalah Tuhan gitu. Dan ada satu hal yang ditutup oleh Ayub itu bagus di Ayub 42 ayat 2. Dulu aku dengar Tuhan itu dari kata orang. Tapi hari itu di ayat 42, di pasal terakhir dia mengatakan dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Jadi ketika dia melihat kebaikan Tuhan, ketika dia melihat Tuhan sendiri lewat pergumulannya, justru dia menemukan Tuhan. Ya, dalam pergumulannya itu justru dia mendapatkan anugerah, bahkan dia bisa menyelesaikan setiap apa yang dikatakan ujian dari Tuhan ya, tadi yang kok Pastor Santo tadi sempat singgung ya. Jadi ujian iman itu dia bisa lampaui, lulus, dan berkat ketika dia lulus adalah apa yang telah hilang dalam kehidupannya, dalam kehidupannya dikembalikan Tuhan 2 kali lipat ya. Bisa dilihat di Alkitab, harta yang dia hilang dikembalikan. Anak yang hilang 7 orang laki-laki, 3 anak perempuan, 10-10-nya dikembalikan ya. Bahkan 3 anak perempuan yang dilahirkan di terakhir kalau nggak salah 3 anak perempuan itu menjadi 3 anak perempuan yang tercantik di dunia waktu itu ya. Nanti bisa dibaca di Alkitab ya. Kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan kadang kita tidak tahu hari ini gitu. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam dan tidak pernah meninggalkan kita seperti Ko Hendri. Oke, Tuhan Yesus memberkati Ko Hendri. Saya berdoa Ko Hendri tetap kuat untuk melewati hal-hal ya yang kemarin Ko Hendri juga ceritakan. Ya, saya nggak perlu ceritain ya. Biar nanti Tuhan dan Ko Hendri aja yang tahu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya masih ada 2 orang, masih ada utang, ada Ci Lucy dan Bu Marcel nih, Bu Gembala. Mungkin dari Bu Gembala dulu deh. Silakan Marcel, nanti hilang nih, takut hilang. Bugem, ada yang mau di-sharingkan? Bu Gembala. Iya, shalom. Ya, shalom. Ada yang mau dibantu atau ditambahkan? Baru meluncur, baru parkir ini. Oke. Menyimak dari tadi, ya. Menyimak saja dulu ya. Iya. Oke, terima kasih, hati-hati di jalan, Bu Gembala, Tuhan Yesus berkati. Oke, Ci Lucy, ada yang mau ditambahkan mungkin? Tadi Ci Lucy ada Japri, minta didoakan ya, lagi sakit nih. Ya, kita nanti akan dukung doa juga ya, batuk pilek. Ci Lucy mungkin ada, bisa sharing kah atau skip dulu? Ci Lucy. Oke, Ci Lucy kayaknya sakit ya. Baik, skip dulu. Oke. Nah ini ada Ripka nih. Ripka ada yang mau ditambahkan mungkin atau ada yang mau di-sharingkan? Di Ripka. Nggak ada. Oke, sepertinya lagi, dia nggak bisa di-unmute, nggak bisa kok, nggak bisa buka mikrofon. Oh iya, maaf. Oke, silahkan, bisa di-unmute satu-satu, silahkan. Maaf, terkunci teman-teman. Siapa? Ya. Shalom semuanya. Shalom, Ciripka dulu. Oke, nanti Cilusi. Oke, kesaksian tentang adik saya, si Samuel David. Oke, silakan. Ya, berapa tahun yang lalu kan dia memang udah pernah kerja ya. Ini pergumulan keluarga sih sebenarnya. Dia udah pernah kerja, mungkin Ko Fendi juga tahu, Cisanti tahu, mungkin keluarga besar juga udah tahu ya. Dia pernah kerja yang menurut saya dia tuh hoki lah, sungguh-sungguh hoki gitu. Pertama kali kerja dimasukin di Sinarmas, nggak perlu dia harus ngelamar yang kecapean lah, kepanasan kan. Kalau kita kan yang normal kan mesti tunggu interview, ngelamar dulu, berapa lama baru dipanggil kan gitu kan.
Nah, habis itu dia kerja di Sinarmas, itu yang bertahan cuman 3 bulan kalau nggak salah, dengan gaji yang sangat lumayan menurut saya ya, UMR. Terus saya waktu itu masih kerja di sekolah pilot, saya ngomong, "Oh, ya udahlah, puji Tuhan, bagus." Terus tiba-tiba entah kenapa dia kayak kumat gitu lah ya. Saya udah pusing lah pokoknya. Orang tua saya juga udah bingung, maksudnya kok lu bisa sampai nggak mau kerja gitu loh. Dia dengan mungkin dia merasa dulu uang UMR itu cukup ya, 4 juta UMR itu kan nggak semua orang dapet ya. Bahkan S1 aja kan kadang ada yang baru 3 juta gitu kan baru masuk. Sedangkan dia baru masuk udah 4 juta dengan fasilitas yang oke menurut saya. Cuman mungkin karena dia terlalu mengandalkan kekuatan dia sendiri, jadi dia mungkin merasa puas pada saat itu. Saya ngomong sama dia, "Coba lu kerja lagi deh yang benar." Nggak mau. Sampai saya udah ngomong sama orang tua saya sampai kasar lah, dari ngomong lembut, kasar, sampai saya ngomong, "Udah lu pergi aja dari rumah, lu keluarin Ma, lu keluarin aja tuh anak lu dari kakak." Saya sampai ngomong kayak gitu loh. Terus nggak lama masuk lagi dimasukin sama, orang juga di AKS, di Pluit. Itu juga gajinya oke, 4 juta juga baru masuk. Saya ngomong lagi sama dia, "Tolong ya lu pertahanin ini, karena kan dengan gaji segitu baru masuk tuh, dengan lulusan SMA tuh nggak semua orang bisa dapet." Karena saya pun waktu pertama kali kerja cuman berapa, cuman 1.500.000, iya 1.500.000-an, saya ngomong gitu. Itu pun saya harus dari Jakarta ke Tangerang, ke BSD. Iya, nah udah kayak gitu dia bertahan cuman 1 atau 2 bulan lah waktu saya masih pacaran sama Hendry, apa saya lagi hamil gitu kalau nggak salah. Dengan kecerobohannya dia lagi, dia males-malesan gitu. Terus dia ngomong, "Gue pengen kuliah." Saya ngomong, "Lu gila dengan lu, pengen kuliah tapi lu nggak kerja, duit dari mana?" Iya dong, karena saya juga punya kebutuhan saya sendiri waktu itu. Orang tua saya juga namanya anaknya kan banyak ya, bukan 1, 2 orang gitu. Kan nggak mungkin fokus ke dia, yang harusnya dia mungkin bisa sedikit banyak, setidaknya meringankan beban orang tua dengan, nggak nyusahin orang tua lagi gitu. Terus, dia ngomong nggak mau. Oke, oke saya diemin dulu aja, saya doa saya sama orang tua saya, sampai ngomong, "Tuhan lu kirimin aja deh, Tuhan lu geledek kayak apa kayak itu biar otaknya nyambung lagi tuh kabel-kabel yang konslet," gitu loh. Karena kan ini anak kenapa gitu loh, bisa sampai nggak mau ke gereja, nggak mau lah, pokoknya ikut-ikut perkumpulan ibadah itu nggak mau sama sekali. Terus, pernah juga pertama kali itu makan, di Palem. Om Paulus mungkin masih inget ya, itu ketemu sama Om Paulus waktu itu. Ada meeting gereja kalau nggak salah. Terus ditanya sama Om Paulus, "Namanya siapa? Samuel, udah kerja belum?" Dia nggak jawab, mungkin karena dia malu. Karena itu nggak kerja lumayan lama ya, 2 atau 3 tahun ya, dari semenjak dia lulus sampai dia berhenti di kerjaan terakhir. Bahkan dari saya tinggal di PIK, saya tinggal di, Palem, itu sama sekali belum kerja. Saya sampai pokoknya keluarga besar kami tuh selalu ngomongin, "Itu bisa nggak ya adik kamu kerja?" Ya saya pengen kerja, saya pengen adik saya kerja, cuman yang didoain ini nih batu otaknya gitu loh. Nah, terus suatu ketika kata Om Paulus ngomong, "Coba yuk, ke gereja," gitu loh. Ke gereja. Dia langsung dari situ, "Hah, ke gereja?" Katanya. Dia nggak mau pertamanya. Cuman, nggak lama saya tinggal di Golden Dawn, Hendry kan waktu itu kan online ya. Kalau nggak salah waktu itu online, terus, Hendry ngomong, "Pit, coba lu bantuin gue ya, setting-setting kamera," gitu. "Oh, setting-setting kamera, tapi, nggak bisa kok." "Nggak apa-apa, ntar gue ajarin." Dengan, klise ya, rayuan yang sangat-sangat klise ya, yang sampai
yang istilahnya mungkin anak bocah pun yang kayak si Cornel, si Yos juga mau gitu. Cuman dia yang diajak. Enggak ada bantahan, pokoknya nggak ada bantahan sama sekali. Si Hendrik ngomong biasa kan didiemin gitu, suruh ke gereja diem. Bahkan si Kovendi aja mau coba deketin ya, Kovendi juga tahu yang mau coba deketin, mungkin tanya-tanya mungkin ya, mau tanya mungkin dianya juga menghindar gitu, sampai suatu ketika si Hendrin ngomong, oke, ikut ke gereja. Saya bingung dong, sebagai kakaknya bingung dong. Kok lu gue ajakin lu nggak mau, sedangkan lu kokok ipar lu mau. Dan lu waktu dari tinggal di PIK sampai tinggal di Golden Palm berapa tahun baru lu mau. Nggak lama dia ikut ke gereja, udah mau sembah Tuhan, bahkan yang dulu tuh nggak makan aja nggak pernah mau berdoa. Nggak tahu ya, dia mungkin kepahitan apa kan saya juga nggak tahu ya, itu kan pribadinya masing-masing. Cuman yang saya sangat-sangat puji Tuhan sekarang adik saya yang dulunya mungkin sangat-sangat dekat, terus mungkin diuji sampai imannya itu nggak tahan mungkin ya dengan dunia yang uang gitu loh, kayak menawarkan uang, terus dia mungkin merasa puas. Tapi puji Tuhan sekarang dia udah mau ke gereja, udah mau melayani, bahkan udah mau sekolah teologi juga gitu. Sedangkan saya juga bingung juga, kok lu dulu nggak pernah mau berdoa, nggak pernah mau ke gereja, tapi sekarang lu bisa melayani kayak bener-bener gitu ikut Tuhan. Terus Cisanti ngomong, ya lu nggak bisa ngomong gitu Kak, kalau emang Tuhan udah bisa balikin hatinya ya lu nggak tahu, katanya gitu. Ya saya cuma bisa nangis ya sama Tuhan sih, maksudnya puji Tuhan saya dikasih keluarga yang baik, keluarga besar yang baik, Bapak Gembala yang baik, walaupun Bapak dunia saya mungkin belum sempurna gitu. Cuman saya masih bergumul untuk orang tua saya, bapak saya terutama, bapak saya dan bapak mertua saya mungkin ya bisa bersama-sama ke gereja, mungkin taat gitu loh. Udah itu aja, sekian. Oke, baik, terima kasih buat kesaksiannya adiknya ya. Oke, itu memang anugerah ya, saya juga nggak bisa komen itu, memang pintu anugerah itu nggak ada yang tahu, tapi memang seperti firman Tuhan berkata bahwa ketika kita meminta, ketika kita mencari, dan ketika kita mengetuk pintu, janji Tuhan berkata kita akan menemukan, kita akan mendapatkan, dan pintu akan dibukakan. Tapi tidak dijelaskan sampai berapa lama kita mengetuk, berapa lama kita mencari, berapa lama kita meminta. Ya, berdoa itu nggak bisa dikatakan pasti waktunya sekian, enggak. Pasti dijawab iya, tapi kita tidak bisa memastikan kapan Tuhan menjawab. Ya, jadi itu hak prerogatifnya Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kalau pintu anugerah itu sudah dibuka, tidak ada yang bisa menutup. Ya, jadi puji Tuhan, jawaban doa daripada keluarga, daripada si Ribka didengar dan dijawab Tuhan, dia bersyukur. Ya, sekarang adiknya sudah sama-sama dengan gereja ya, di gereja IHK melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya juga berdoa semua teman-teman, sahabat-sahabat yang menyaksikan, ya kita juga tidak berhenti di level jemaat aja ya, menikmati, dilayani, tapi next-nya adalah kita sama-sama melayani Tuhan. Ya, itu kerinduan kami ya sebagai staf gembala. Juga pasti Pak Gembala juga punya kerinduan seperti itu. Ya, seperti Tante Lucy tadi saksikan, ya dulu dia cuma jemaat, tapi sekarang kerinduannya beda. Saya bilang sama Tante, ya jangan 4 tahun dilayani terus gitu ya. Sekarang puji Tuhan sudah melayani, saya dengar kesaksian dia melayani umas, mendoakan, ya nggak apa-apa, itu adalah bagian dari pelayanan. Apa yang kita bisa kerjakan? Melayani. Hidup ini adalah kesempatan, ya mari kita sama-sama gunakan kesempatan untuk sama-sama melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya masih ada satu pasien lagi, Ci Lucy ya, sebelum saya kasih ke Pak Gembala. Ci Lucy bisa di-unmute, saya sudah unlock. Selamat
Malam, Ci Lucy, silahkan. Ada yang mau disaksikan? Kak Koven lewat aja, minggu depan aja lagi ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Kenapa? Oke. Oh iya. Tadi Ci Santi nanyain, apakah ada yang mau diceritain nggak tuh Ci Lucy itu gempa dari lantai 20 katanya? Minggu depan aja kok. Oh, minggu depan aja. Padahal ceritanya mau tanyain tuh deh story-nya. Oke, saya kembalikan ke Pak Agem dulu. Mungkin Pak Agem bisa wrap things up karena waktunya sudah 10 menit. Silakan. Oke, thank you Pastor Fendi, teman-teman Shalom. Sebelum saya nambahin dikit aja, saya mau panggil Ci Santi untuk berikan kesaksian kenapa kemarin ada postingan katanya kok jadi juara pertama itu emang lomba apa? Coba diceritakan. Apa Pak? Ya, kok jadi juara pertama itu emang lomba tinju atau lomba apa kemarin? 11 Pak. Oh 11 itu. Coba apa itu? Ceritain dulu supaya kita juga ikut bersama-sama sukacita. Sebelum kita ditraktir maksudnya gitu ya. Lanjutkan. Itu mengenai yang di Facebook ya Pak. Iya mengenai pekerjaan saya aja sih. Ya selama ini ya bekerja ya puji Tuhan. Selama masa pandemi, meskipun istilahnya kalau orang bilang kan, kalau orang dunia bilang itu kan istilahnya serba susah, serba sulit. Tapi saya nggak mau menyerah sama keadaan. Saya nggak mau fokus sama keadaan. Saya cuma fokus sama apa yang istilahnya saya percaya dengan iman saya bahwa kita anak-anak Tuhan itu dipelihara Tuhan dan istilahnya apa yang kita kerjakan selama kita bekerja setia dengan perkara kecil, kita percaya Tuhan juga senantiasa memelihara kita gitu. Dan juga dalam pekerjaan juga saya nggak mau bukannya sombong ya, maksudnya dengan iman percaya bahwa setiap apa yang saya kerjakan, saya cuma berdoa Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya, yaitu Tuhan pelihara gitu. Amen. Dan di dalam pekerjaan saya ya istilahnya ya itu Tuhan bilang, kalau orang dunia bilang kita sulit, tapi kita anak-anak Tuhan dipelihara Tuhan gitu. Dan bukan hanya yang istilahnya yang kecil-kecil ya, tapi itulah Tuhan, ajaibnya Tuhan gitu. Saya cuman belajar kalau saya di dalam pekerjaan saya itu saya cari Tuhan dulu deh gitu. Saya atur-atur waktu meskipun kadang-kadang memang capek gitu. Saya mendahulukan Tuhan dulu gitu dalam kehidupan saya. Saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, bertanggung jawab apa yang sudah Tuhan berikan kepercayaan kepada saya. Ya saya lakukan, melayani tetap melayani, ya bekerja tetap bekerja gitu. Setia aja sama perkara kecil, yaitu Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa gitu di saya juga nggak nyangka waktu bulan kemarin penjualan saya itu istilahnya sebenarnya sih dari tahun kemarin juga memang udah lumayan sih ya dibilang pandemi, tapi ya malah kita istilahnya malah berlimpah gitu. Malah kadang berlebih yang Tuhan kasih gitu ya. Bersyukur aja sama Tuhan. Saya dapat peringkat nomor 11 di Remax Indonesia, satu Indonesia. Waduh, tepuk tangan dulu semua. Boleh virtual, boleh tidak virtual. Ya itu puji Tuhan aja. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu memelihara kita. Bahkan bukan hanya kita percaya aja lah istilahnya gitu. Bahwa anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Itu aja sih, Pak. Amin. Puji Tuhan, thank you Santi. Ya, Pak. Nah, saudara-saudara, jadi ini menggarisbawahi bahwa saya dulu pernah khotbah tentang upah dalam pelayanannya. Jadi kalau kayak tadi Cik Lucia Hartono ya, dari jemaat biasa lalu melayani Tuhan, Tuhan itu tidak tinggal diam loh kalau kita melayani itu. Namanya melayani itu ada pengorbanan ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, kadang-kadang kita juga berkorban finansial ya dan seterusnya. Tetapi
Yang kita layani itu Tuhan di atas segala-galanya ya. Jadi Tuhan itu akan memperhitungkan pelayanan kita itu sebagai satu kebenaran. Asal kita tulus ya, tidak ada satu motivasi supaya kita terkenal, dikenal, supaya kita menonjol ya, enggak. Tapi dengan rendah hati kita layani Tuhan, maka di dalam pelayanan itu ada upah ya, upah melayani namanya. Salah satu yang kita bisa nikmati adalah finansial atau berkat materi ya, secara finansial. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, itu Alkitab berkata, kamu memberitakan Injil, dari Injil kamu akan dipelihara. Ya, Injil itu firman. Jadi kalau kita memberitakan firman, kita melayani Tuhan, maka firman itu akan memelihara kita. Jadi teman-teman mari, karena itu ini ada diakonis, ada para pastor ya. Jangan melayani dengan suam-suam kuku. Nah, yang belum melayani, mari kita terlibat di dalam pelayanan yang bisa kita lakukan secara sederhana, yaitu dengan GIC seperti ini ya, Grow in Christ seperti ini. Ajak teman-teman untuk bergabung ya, saling menguatkan, saling mendengarkan firman dan mendengarkan kesaksian. Itu menjadi satu bukti ya, bukti bahwa mengandalkan Tuhan itu diberkati ya. Gitu. Itu yang pertama ya. Terima kasih Santi. Lalu yang berikutnya saya hanya mau tambahi tentang tadi ya, kesembuhan ilahi ya. Tadi udah dijelaskan sama Pak Santo ya, bahwa penyakit itu ya memang ada yang natural ya. Penyakit natural itu yang medis ya. Itu bisa diobati, ada juga yang nggak bisa diobati ya, karena dokter sudah menyediakan obat-obatnya ya. Kalau kita belum memiliki iman yang sangat kuat ya, ya pergilah ke dokter, pergilah ke klinik ya. Jangan aku anti obat, aku anti vaksin, aku anti suntik ya. Tapi pergi ke dukun ya, itu kan namanya repot gitu ya. Kalau memang harus pergi ke dokter, harus minum obat, harus diinfus ya silakan, tidak ada persoalan ya. Itu sakit yang natural. Nah, ada sakit yang magic ya, disantet, dimantrai, diguna-guna ya seterusnya. Ya, Lukas 10:19 tadi Pak Santo sudah katakan ya, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, nggak usah takut. Ya, setan ora doyan, demit orang dulit, leloro podo lungo, amargo pracoyo, rezekine teko. Apa itu artinya? Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada firman Tuhan, setan itu nggak berani dekat-dekat dengan kita. Ya, dan setiap hari kita diberkati, dijagai oleh Tuhan. Ya, dan roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nggak ada orang Kristen kalah sama santet, itu nggak ada. Ya, puji Tuhan. Lalu, nah yang sering kita agak sedikit tersamar itu yang sakit kejiwaan ini. Ya, orang stres itu bisa sakit. Sakitnya bisa sakit MAH, ya, GERD, ya, bisa sakit alergi, ya, bisa insomnia, bisa segala macam. Ya, nah ini yang disebut dengan penyakit namanya psikosomatis. Ya, karena itu gimana obatnya? Apa bisa dibawa ke dokter? Bisa, tapi dokter hanya bisa memberikan namanya obat-obat simptomatis ya. Jadi untuk mengatasi gejala yang sudah ada, tapi penyebab dari sakit dokter tidak bisa obatin ya. Karena itu kalau yang sakit jiwa tidak bisa tidur, maksud sakit jiwa itu bukan gila ya, tapi stres ya, ke arah stres, ada yang depresi terselubung. Itu gimana obatnya? Puji-pujian, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu aja. Nanti yang stres itu akan sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi penyakit ada 3, ingat, medis, magic, dan secara kejiwaan. Ya, apapun 3-tiganya itu, saudara-saudara, bisa disembuhkan dengan firman, karena firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini kuncinya di sini. Firman itu adalah Allah. Ya, yang miskin, yang sakit, yang dokter sudah angkat tangan, angkat kaki, nggak bisa disembuhkan, kanker udah kemana-mana ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ya semua isinya kanker. Tapi firman itu adalah Allah. Ya, baca firman, imani setiap hari, puji-pujian dan penyembahan sederhana kok. Jadi orang Kristen itu nggak perlu pakai istilah-istilah Yahudi, Yunani, Ibrani yang memusingkan kita. Enggak, firman itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Lembaga Alkitab Indonesia sudah menyederhanakan ya dengan berbagai macam versi ya.
Baca setiap hari. Paling tidak orang jemaat itu harus setiap hari itu paling tidak 1 pasal. Pendeta itu paling enggak harus 5 pasal, paling tidak. Ya, kalau ada pendeta tidak baca firman Tuhan itu pendeta yang minta dicitakin kepalanya. Itu ya. Baca firman Tuhan. Apalagi kalau ada jemaat yang suruh baca firman Tuhan tidak mau, tetapi kalau untuk bekerja meniadakan Tuhan, Tuhan di nomor kesekiankan, itu duitnya dapat banyak. Tapi lihat nanti, penghujung daripada umurnya pasti habis uangnya. Ya, apa yang kita dapatkan itu bisa menguap begitu saja. Ya, tetapi kalau kita ikut Tuhan, Tuhan sudah siapkan semua di surga. Bukan kita berarti orang malas-malasan, tapi utamakan Tuhan. Bangun pagi, puji-pujian, baca firman Tuhan, ya jemaat biasa paling tidak 1 pasal, para diaken dan para pendeta paling tidak 2 sampai 5 pasal setiap hari. Nanti lihat, yang goblok jadi pinter, ya, yang miskin jadi diberkati, yang sakit jadi sembuh, yang stres jadi bahagia, tidak stres lagi. Itu sudah dengan sendirinya. Kalau tidak mungkin saya jadi orang Kristen. Jangankan jadi pendeta, jadi Kristen pun saya tidak mau. Ya, karena firman itu berkuasa. Saya selalu menggarisbawahi, ya, baca firman Tuhan karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi itu jangankan hanya sakit, semua persoalan firman itu berkuasa atas persoalan itu. Gitu ya, teman-teman. Itu tambahan saya, sebenarnya bukan tambahan, tapi ini khotbah lagi gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Fendi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Gem. Kita sama-sama akan mengakhiri acara ibadah kita di GIC. Kita sama-sama akan berdoa syafaat. Mari saja kita semua teman-teman untuk sama-sama mendukung doa daripada request daripada sahabat-sahabat yang kita akan sama-sama doakan. Baik, kita sama-sama tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa syafaat untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang indah, perjumpaan yang luar biasa hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memeteraikan apa yang kami dengar, apa yang kami terima. Biar kami juga dimampukan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami merasakan anugerah Tuhan berlaku atas setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sehat, sempurna, terpelihara tubuh, jiwa, dan roh kami untuk sama-sama memuliakan Tuhan. Malam hari ini kami punya kerinduan Tuhan, kemudian menaikkan doa untuk para sahabat-sahabat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk Pastor Charlton yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan menjamah daripada Pastor Charlton. Sembuhkan sakit penyakitnya. Kami percaya oleh karena biluh-biluh Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah menyembuhkan, Pastor Charlton sudah sehat, sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Lucy yang katanya sakit batuk dan pilek, sesak nafas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar anugerah Tuhan juga malam hari ini menjamah daripada tubuh Cilusi, memberikan anugerah kelegaan, kesembuhan, sudah menjadi bagian di dalam kehidupan Cilusi, karena Cilusi adalah anak Tuhan, dan bagiannya ketika dia beriman, kami juga beriman Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakit daripada Cilusi demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk papanya Ci Stella Tuhan, yang minggu lalu kami doakan. Beliau sakit, berbaring di rumah, dan saat ini mengalami kelemahan fisik. Dokter mendiagnosa ada pendarahan di otak. Kami berdoa malam hari ini Tuhan juga mendengar seru doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjamah, Tuhan juga memberikan anugerah, Tuhan memberikan kesembuhan, bahkan Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk papanya Ci Stella untuk kembali melayani Tuhan. Karena dia adalah hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Kiranya Tuhan kasih sayang-Mu malam hari ini kami berdoa, kiranya mendapatkan anugerah kembali, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Sel-sel saraf, sel-sel otak yang dikatakan oleh dokter rusak ataupun apapun, kami berdoa, Tuhan buat normal, Tuhan buat sehat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus.
berdoa juga untuk pergumulan daripada Tante Luciana yang merindukan anak dan mantunya juga sama-sama beribadah. Kami berdoa biarlah mereka yang sudah diberkati Tuhan, mereka yang sudah didengar doanya, kami berdoa Tuhan ketuk pintu hati mereka supaya kembali beribadah dan mencari Tuhan seperti kerinduan mamanya yang sudah juga mendapatkan anugerah kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, bahkan hari ini sudah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan juga mendengar, Tuhan menjawab, bahkan Tuhan memberikan anugerah untuk anak, mantu, dan cucu-cucunya semua beribadah dan sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ko Hendri Giovanni, kerinduan daripada anakmu juga Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami berdoa, biarlah kuasa-Mu menaungi daripada Ko Hendri, memampukan setiap apa yang digumulkan. Kami percaya keluar sebagai pemenang. Itu adalah destiny daripada Ko Hendri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin tidak bisa kami doakan satu persatu. Kami berdoa kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan jawab, Tuhan berkati dengan limpah. Bahkan setiap kami yang mengalami masalah di dalam rumah tangga kami, di dalam masa hubungan satu dengan yang lain, kalau Tuhan membuat mujizat yang pertama di Kana, mengubah air tawar menjadi anggur yang manis, kami berdoa semua keluarga yang mengalami masalah dengan keluarganya, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, mendapatkan anugerah seperti keluarga di Kana. Semuanya yang sakit Tuhan sembuhkan, semua hubungan yang sakit semua Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada harmonis, ada anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Kembali mereka bisa mengecap kebaikan dan anugerah Tuhan. Sukacita melimpah ada di tengah-tengah keluarga. Semua keluarga IHK dimanapun kami berada demi nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kami para keluarga IHK, kiranya Tuhan terus persatukan kami untuk mencari Tuhan, untuk hidup di dalam kerukunan satu dengan yang lain, karena ketika kami duduk dalam kerukunan maka berkat Tuhan mengalir sempurna atas keluarga kami dimanapun kami berada. Kami semua diberkati Tuhan, semua sehat, semua diberkati, bahkan kami mendapatkan anugerah masa depan yang gilang gemilang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan sebelum kami menerima berkat daripada Tuhan, kami akan bersama-sama akan memperkatakan kata-kata iman. Mari teman sahabat semuanya, kita bisa sama-sama membaca. Mari sama-sama perkatakan dengan suara yang mantap. 3 kali kita akan berkatakan janji. Dan kita akan mengatakan kata-kata iman. Dalam nama Tuhan Yesus, 3, 2, 1, ya. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya apa yang kami perkatakan pasti terjadi. Karena kami berkata dengan iman kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengar, Tuhan jawab, bahkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Dan saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Silakan Bapak. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, keluarga IHK yang luar biasa, engkau biji mata Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, penghiburan, kekuatan, berkat melimpah dari antara kita semuanya, semua diberkati dari Roh Kudus, dan Bapa di surga memberikan kepada kita anugerah dari surga yang mulia. Segala doamu dijawab oleh Tuhan, segala pergumulanmu Tuhan berikan jalan keluar, dan sekarang terima yang baik, yang indah, yang luar biasa, yang diberikan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama berkata,
Amin. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih Pagem, terima kasih semuanya teman-teman, Yesus sahabat IFK, memberkati. sampai Selamat jumpa Terima lain kasih kali. Pagem, Ko Tuhan berkati Fendi, Civa. teman-teman semua. Oke. Thank you Cistela. Selamat Thank you malam. Tante Lucy. Selamat malam. Ibu Mada. Terima kasih Ko Santo, Puji, Mas puji Santo, Ko Tuhan. Henry, Ibu sehat-sehat Siva. selalu. Bye. Cistela God sehat juga bless. ya. God bless. Bu Magda.